Halo, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Jumpa lagi bersama Budi Prastiawan Official. Nah, hari yang panjang, harinya sama guys, cuma liburnya panjang. Ini kesempatan di pagi hari ini saya ingin menyampaikan cara membuat kunyit instan. Sahabat desa, sahabat kreasi, hampir di pelosok desa kita jumpai tanaman empon-empon, yaitu kunyit. Jadi empon-empon ini termasuk jenis rempah, tetapi tanaman ini berkembang dengan umbinya, akarnya. Empon-empon ini identik rempah-rempah yang dihasilkan dari umbi, artinya tertanam di tanah. Nah, apa saja bahannya, kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, pertama bisa kita lihat, pastinya kita menggunakan kunyit, atau di bahasa Jawa namanya kunir, seperti ini ya guys. Ini sudah saya cuci dan saya tiriskan, ada satu minggu dikandung. Maksud apa? Nanti ketika di parut, diperas, karena kita hanya akan ambil airnya, itu kadar airnya tidak terlalu banyak. Jadi sahabat kreasi, sahabat UMKM, kalau kita habis memanen, jangan langsung kita buat, masih banyak banget kandungan airnya seperti ini. Jadi kita pergunakan semua empunya, empu itu babon ini, yang ini, dan rimpangnya, tunasnya. Yang memiliki khasiat lebih ini yang empu ya, ini ya. Oke, kita akan membuat kali ini 10 kilo kunyit dengan 10 kilo gula. Kemudian apa saja bumbu-bumbunya? Nah, kita lihat ada cengkeh di sini ya. Ini cengkeh, bisa kita lihat seperti ini. Cengkehnya asli ya. Sama, semua ini dari hasil petani desa. Kebetulan kami berada di salah satu desa yang semua bahan ini tersedia. 10 kilo kunyit dengan 10 kg gula putih. Kita akan menggunakan cengkeh ini hanya 10 gram saja. Nah, ini saya kemasi seperti ini, maksudnya biar satu paket ya, sudah kami gramasikan. Kemudian apa? Ada juga kapulaga, kapulaga ya, seperti ini, sama kita pakai 10 gram. Nah, keduanya ini kita haluskan ya, jadinya seperti ini. Ini nanti masih kurang halus, akan kita haluskan lagi dengan cara apa? Ditumbuk, tumbuk atau dicoper. Jadi kita tampilkan kali ini dengan cara yang sangat-sangat tradisional. Kemudian ada lagi garam.
kita akan pakai garam. Ini setiap 10 gramnya kita pakai 2 sendok makan ya, garam. Oke. Kemudian, nah yang pasti kita memakai gula pasir, nih seperti ini. Gula pasir ini kita pakai ya, 10 gram. Nah, masih ada lagi 2 bumbu penyedap yang penting, yaitu ada di sini daun pandan. Nah, daun pandan kebetulan juga kita ambil dari belakang rumah. Daun pandan seperti ini. Ada lagi nih yang paling serai. Nah, serai ini nanti akan kita geprek ya, dipukul-pukul, nanti pukul-pukul sampai pipih, baru kita jadikan satu dengan bahan. Nah, bila semuanya sudah siap, untuk ada proses bagaimana kunyit ini bisa menjadi air. Nah, kita akan lihat. Jadi kita akan gunakan mesin ini untuk memarut ya. Parut. Kemudian setelah diparut masuk ke mesin ini. Ini untuk pemeras ya. Diperas dan jadilah seperti ini. Sengaja memang saya buat seperti ini. Jadi sekali parut dan peras ini kita bisa sekaligus beberapa puluh kilo ya. Misalnya jahe kita buat 10 kilo, kemudian temulawak, kemudian kunyit putih, kemudian kunyit. Nah, kemudian saya kemas seperti ini, saya simpan di freezer. Harapannya suatu hari kita bisa habiskan untuk menyiapkan bahan memarut menjadi cairan yang akan kita proses seperti ini. Nanti prosesnya kita bisa cicil, hari ini mau bikin apa, jahe, hari besok mau bikin kunyit, dan seterusnya. Nah, bahan air ini nanti kita akan masukkan dalam. Nah, ini dia. Semua bahan tadi masuk ke sini. Ini bisa dicek masih ada serainya atau enggak. Nah, serainya sudah seperti ini. Kita dekatkan lagi. Nih, sudah. Nah, ini sudah berjalan 30 menit ya. Ini berisikan 10 kg gula, 10 kg kunyit yang diparut dan hanya diambil airnya saja. Kemudian 10 kg ya, maaf, 10 kg gula, 10 kg kunyit diparut kemudian diperas. Airnya semua masuk di sini. Kemudian 10 gram cengkeh, 10 gram kapulaga, dan 2 sendok makan peres ya, garam. Kemudian untuk serai ini semakin banyak semakin bagus, karena kita juga bahannya melimpah di belakang rumah. Daun pandan juga demikian. Nah, proses ini akan memakan sekitar waktu 1 jam. Jangan lupa ngaduknya ke kiri. Oke. Nah, ini menit
ke 40. Seperti ini ya. Menit ke 40. Ini panas api bisa kita lihat. Panas api seperti ini ya. Jadi memang harus panas. Kemudian wajahnya juga harus lumayan gede. Ini pakai pengaduk kayu agak panjang biar tidak panas. Nah, ini 45 menit. Nah, kita akan cermati, amati nanti bisa jadi menjadi serbuk atau powder. Jadi untuk peralatan kita hanya menyiapkan tungku, kemudian wajan besar kapasitas 50 kilo. Tapi kalau kita mau membuat sedikit, ya tentunya kita bisa gunakan wajan yang lebih kecil. Kemudian pengaduk dari kayu, ada juga nanti yang pendek ya, yang centong nanti, karena ketika agak mulai mengental nanti kita harus ganti pakai centong yang pendek. Nah, ini mulai nah, kita bisa lihat. Nah, mulai seperti ini kita kurangi panas. Oke. Kita akan ganti pakai ini 10 kilo. Kalau sudah profesional bisa kita buat sendiri. Memang ini sengaja untuk rombe-rombe serehnya yang ikut sampai kering nanti, juga daun pandan ini nanti ampasnya ini biasanya jadi konsumsi rebutan tetangga, karena nanti bisa direbus sewaktu-waktu. Nanti akan kita lihat. Nah,
Jadi yang tadinya air sekarang menjadi seperti ini. Dan ini tinggal pengeringan saja, bisa pakai blower, bisa cukup seperti ini. Dia terus kita jadi mengaduknya memang jangan sampai terlambat ya, kita harus continue dari awal proses hingga selesai. Jadi kita butuh kurang lebih 60 menit untuk 10 kilo, tapi ini sebenarnya bisa disiasati, bisa lebih cepat, juga bisa lebih lama, tergantung bagaimana kita memainkan besar kecilnya api. Sahabat kreasi, sahabat desa, sahabat inovasi, Anda bisa mencoba melakukan di dapur masing-masing. Bisa mulai mencoba dengan 1 kilo. Syukur kalau punya kelompok kita bisa bareng, dan kita juga sering mengisi di beberapa kelompok untuk menyampaikan cara membuat, dari formulanya, caranya, hingga nanti sampai packaging kemasan. Hasilnya keren sekali guys, 1 jam ya. Oke, nah ini nanti kita singkirkan, kita bungkus plastik, nanti kan jadi kering nih. Nah ini sewaktu-waktu tinggal ngerebus, tambah air, masih manis, rasanya enak sekali. Nah oke, nanti kita akan lanjut di pengayaan, tapi kita tunggu ini menjadi agak dingin. Nah ini sudah jadi seperti ini.
nanti akan kita tempatkan di ember-ember, kemudian akan kita kemas. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, ini nanti kemasan seperti ini. Nah, dengan brandnya Aiki Bunda Nisa, kunyit instan. Kemasan ini kami lengkapi dengan sealer di atas, dan ada, selain kita tutup permanen nanti, coba kita buka. Nah, nanti disobek bagian atas, kemudian kita tinggal buka. Nah, seperti ini ya. Ini kebetulan sudah kami pakai nih. Nanti kalau sudah dipakai bisa ditutup kembali. Nah, kemasan ini ada 175 gram, bisa dikonsumsi untuk 7 gelas, masing-masing berarti 25 gram ya, satu gelasnya. 25 gram masukkan ke dalam gelas kapasitas 200 cc dan tambahkan air panas, kemudian diaduk. Nah, nanti setelah agak air ini hangat, bisa kita minum. Konsumsi setiap hari untuk stamina, imunitas, karena salah dua fungsi dari kunyit adalah untuk imun dan stamina. Terima kasih, matur suwun, dan ikuti terus proses selanjutnya untuk membuat jahe instan, temulawak instan, kunyit putih instan bersama Budi Prasetyawan Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.